Salam sejahtera menyertai saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Renungan kali ini mengangkat tema tenanglah, jangan takut. Bacaan terambil dari Yesaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, penderitaan ada di mana-mana. Khususnya negara-negara yang terlibat perang. Banyak rakyatnya harus mengungsi dan meninggalkan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Segala harta milik mereka dan hari depan mereka tidak menentu. Daerah-daerah yang terkena bom menghasilkan pemandangan rumah-rumah yang hancur, jembatan yang hancur, dan kerusakan berbagai infrastruktur. Bacaan kita berbicara bukan tentang perang, tetapi kekhawatiran akan bencana peperangan yang akan datang segera. Latar belakang konteks nats khotbah kita adalah ketika Ahaz, raja yang besar, karena rezim Raja Aram dengan Pekah Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Ketika diberitahukan kepada keluarga Daud atau Ahaz, maka Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Yesaya 7 ayat 1-2. Karena hal itu Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepada Ahaz supaya tidak takut terhadap mereka. Bahkan Tuhan menyebut Aram dan Israel sebagai dua puntung api yang berasap. Artinya kedua bangsa itu tidak merupakan bahaya yang harus ditakuti. Walaupun ada apinya, tetapi tidak dapat membakar, tidak dapat menghanguskan. Yang penting ialah mereka harus mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya, dan melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan di sini adalah Tuhan yang peduli terhadap Raja Ahaz keturunan Daud. Tuhan dapat merespon terhadap ketakutan, merespon terhadap kekhawatiran umatnya dengan mengutus Nabi Yesaya. Nabi dalam hal ini membawa firman penguatan, memberi ketenangan, serta meyakinkan mereka bahwa Tuhan yang akan menolong. Musuh yang menakutkan itu tidak akan menjadi ancaman, karena mereka hanyalah puntung api saja. Ada asap tetapi tidak membakar. Kekuatan Israel dan Aram akan dihancurkan. Tuhannya Yehuda, Tuhannya Raja Ahaz adalah Tuhan Anda dan saya di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah Bapa yang sangat tanggap dan memberi respon terhadap ketakutan, kekhawatiran Anda. Apa yang menjadi ketakutan Anda sekarang? Apakah soal pekerjaan? Apakah usaha dagang Anda? Apakah Anda mau diputus hubungan oleh pacar Anda? Apakah ketakutan Anda soal kontrak rumah? Apa saja ketakutan Anda tidak dibiarkan sendiri. Oleh firman Tuhan hari ini, Dia juga mau berkata kepada Anda dan saya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Tuhan yang menghibur bukan sekedar kata-kata saja, tetapi Dia juga Tuhan yang akan bertindak dan akan menyatakan pertolongannya. Nantikanlah pertolongannya di dalam iman dan harap. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sepertinya perkataan Ahaz sangat bijak
Namun itu dikatakannya bukan karena dia tidak mau mencobai Tuhan, namun karena tidak percaya kepada kekuatan dan kuasa Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada bangsa Yehuda. Dari mana kita tahu? Karena kita tahu kemudian Ahaz lebih senang meminta pertolongan bangsa Asyur dalam melakukan peperangan, dalam melakukan perlawanan kepada bangsa Aram dan Samaria. Tuhan sendiri yang memberikan suatu pertanda. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel." Kita tidak akan membahas bagian ini lebih dalam karena akan menjadi bahan diri. Yang hendak kita soroti adalah soal tanda. Gideon meminta tanda untuk meyakinkan dirinya akan panggilan Tuhan atas dirinya untuk menjadi pemimpin. Contoh lain dalam Alkitab adalah hamba Abraham yang meminta tanda kepada Tuhan ketika akan meminang Ribkah bagi Ishak. Kejadian 24 ayat 1-67. Juga Raja Hizkia yang meminta tanda kepada Tuhan ketika Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia akan disembuhkan dari penyakitnya. 2 Raja-Raja 1 ayat 1-11. Dengan kita, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita juga mau meminta tanda kepada Tuhan dalam pergumulan kita? Seorang pemuda bertanya, "Tuhan, apakah betul dia bakal teman hidupku?" Lalu berkata Tuhan, "Berilah tanda kalau dia jodohku, sehingga aku yakin dia adalah bakal teman hidupku." Orang yang hendak pindah pekerjaan, orang yang hendak pindah kota, mungkin juga memohon, "Tuhan, berilah tanda agar aku yakin aku bisa pindah ke kota lain, aku bisa pindah pekerjaan." Kadang-kadang permohonan semacam itu dikabulkan, tetapi kadang-kadang juga tidak dikabulkan. Kalau dikabulkan, itu suatu bonus. Tetapi kalau tidak dikabulkan, maka kita harus bertindak dalam iman tanpa tanda setelah melalui pergumulan bersama Tuhan dan meminta pendapat saudara-saudara seiman lainnya. Lain halnya dengan Ahaz. Mau diberi tanda, malah tidak mau, karena ia mempunyai rencana lain. Walaupun Ahaz menolak, Tuhan yang beri pertolongan tetap memberikan tanda berdasarkan anugerah kebaikan Tuhan. Walau Ahaz tidak layak, sama saja dunia tidak layak menerima kasih kebaikan pemeliharaan Tuhan, tetapi tetap saja Tuhan memberi pertolongan dan berkat-Nya. Tanda matahari diberikan kepada semua orang sebagai tanda siang, dan tanda bulan sebagai pertanda malam. Pemberian pergantian musim diberikan sehingga ada siklus kehidupan. Itu juga pertanda dari kasih pemeliharaan Tuhan. Biarlah untuk itu semuanya kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Pada hari-hari selanjutnya, biarlah kita diberi mata yang melihat akan tanda-tanda di sekeliling kita yang melaluinya kita melihat kebaikan-kebaikan, berkat-berkat Tuhan, sehingga hati kita makin melimpah dengan ucapan Tuhan, sehingga hati kita makin melimpah dengan ucapan syukur dan mengurangi omelan-omelan kita. Kemudian berkat kebaikan terbesar adalah keselamatan, dan tandanya dengan mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini. Raja Ahaz dan rakyat Yehuda takut dan cemas menghadapi masa depan mereka akan ancaman penyerangan dari negara Aram dan Israel. Bagaimana dengan kita hidup di abad 21 ini? Kita juga mempunyai ketakutan tersendiri. Sebuah kutipan Economic Forum dalam The Global Race Report 2022 menulis demikian: mayoritas warga dunia memandang masa dunia dengan penuh kekhawatiran. Dalam survei tadi, sekitar 84% responden
memandang kondisi dunia saat ini dengan perasaan cemas atau worried dan khawatir atau concern, dan respon yang berpandangan positif dan optimis hanya 16%. Sekitar 89% responden juga merasa bahwa memburuk dalam beberapa tahun ke depan, penuh ketidakpastian, serta beresiko mengalami katastrofi atau malapetaka besar yang secara tiba-tiba. Hanya 11% responden yang percaya bahwa situasi global akan membaik di masa depan. Dari laporan itu kita kutip saja, 4 ancaman masa depan yang paling dicemaskan warga dunia adalah: 1. Cuaca ekstrim. Dikhawatirkan akibatnya akan ada peningkatan bencana alam. Kedua, dicemaskan ada krisis mata pencaharian atau kehilangan pekerjaan sehingga menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan. Ketiga, akan terjadi banyak konflik sosial terkait masalah ekonomi dan politik. 4, ancaman yang dicemaskan adalah wabah penyakit menular, pandemi baru dan infeksi baru, dan bakteri yang bermutasi seperti halnya dulu COVID-19. Melalui firman Tuhan hari ini, Dia juga mau berkata kepada Anda dan saya, teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, janganlah takut, dan janganlah hatimu kecut. Tuhan yang menghibur bukan sekadar kata-kata saja, tapi Dia juga Tuhan yang akan bertindak dan menyatakan pertolongannya. Mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita dalam iman, kepercayaan akan pertolongan Tuhan bagi kita kalau benar-benar akan ada krisis di masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang telah menyapa kami melalui pemberitaan firman hari ini dan meyakinkan kami akan penyertaan-Mu dalam segala situasi hidup dimanapun kami berada, oleh karenanya kami boleh hidup dengan tenang. Yalah Bapa yang baik, dalam kesempatan ini hamba-Mu juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang saat ini sedang sakit dan dalam pencobaan. Kami mohon pertolongan-Mu, berilah kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang sedang dalam pencobaan. Ya Allah Tuhan Bapa kami yang penuh, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.